Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ada di podcast pertama, episode perdana dari Anak Muda Hebat Podcast. Podcast ini kerjasama dari anakmuda.com dan juga Hebat Studio. Dan kita sekarang sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, Pak Kadis dari Infocom Kabupaten Gorontalo, Pak Haris Tome. Assalamualaikum, Kak. Salam. Ya, luar biasa hari ini. Banyak sekali kegiatan. Lumayan. Iya, beberapa minggu ini sibuk sekali sepertinya mengelola banyak hal ini. Mulai dari informasi yang beredar sehingga digitalisasi pasar Ya. dan sebagainya. Jadi memang di Kominfo sekarang lagi sibuk, banyak kesibukannya termasuk menangani hoax, Ya, informasi, mengklirkan persoalannya, menyampaikan hal-hal yang benar sesuai dengan isu yang betul-betul terjadi dan regulasi yang baik. Yang kedua, kami juga sibuk lagi melakukan sebuah upaya untuk menjembatani masyarakat dan pelaku ekonomi di tengah pandemi COVID, peningkatannya yang makin signifikan, kemudian di tengah isu PSBB dan di tengah isu new normal, dan semua sebenarnya kita semua menyadari bahwa ini berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat, sehingga kami berusaha untuk menjembatani agar supaya semua kepentingan itu bisa jalan dengan baik. Oke, ya luar biasa. Jadi teman-teman yang bergabung, yang saat ini menonton, mungkin tenang saja kalau podcast ini akan kita rekam dan kita akan upload kembali di YouTube dan Facebook di anakmuda.com dan Hebat Studio. Dan juga teman-teman yang mau bertanya, kita sediakan kolom komentar, silakan bagi yang ingin bertanya. Tapi yang pasti tema kali ini adalah soal digitalisasi di tengah wabah. Nah, digitalisasi di tengah wabah ini memang menjadi semacam polemik juga, mungkin bisa dikatakan seperti itu, karena kalau kita melihat pribadi memang semua orang karena wabah maka harus bekerja di rumah. Nah, kalau bekerja di rumah maka solusi yang bisa kita lakukan yang terdekat dan tercepat adalah digitalisasi. Mulai dari pembelanjaan, mulai dari semua aktivitas kita pindahkan dari yang tadinya kita secara manual dan konvensional, kita kemudian berubah menjadi hal-hal yang berubah menjadi digital. Nah, ini bisa jadi solusi, bisa jadi juga masalah. Masalahnya itu adalah bagaimana melakukan hijrah digitalisasi. Dari mulai orang yang tadi kita katakan mungkin 2.0 atau 3.0, dia akan berubah menjadi 4.0. Harus nyaman dengan proses hijrah ini. Nah, saya mendengar juga kan, kita juga sudah lihat di beberapa media itu Pak Kadis menginisiasi sebuah program atau sebuah aplikasi dan web yang bernama Sipadi. Itu adalah sistem pasar digital. Nah, ini kan punya tujuan untuk menjembatani antara para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Gorontalo dengan pembeli. Ya. Ini semua kan tujuannya karena pembeli sudah tidak dibolehkan lagi atau mungkin dibatasi untuk berkumpul di tempat ramai, di pasar atau di toko-toko besar. Apa tantangan yang paling dirasakan Pak Kadis? Jadi pertama begini, bicara digitalisasi, pertama tentu perubahannya bukan cuma perubahan waktu atau segala macam, tapi perubahan cara berpikir. Betul. Nah, bagaimana kemudian kita melihat pandemi ini sebagai sesuatu yang positif? Ya. Saya pertama, karena saya mungkin di Kominfo ya, merasakan bahwa pandemi itu justru punya manfaat buat kami di jajaran Kominfo. Kenapa? Jauh hari sebelum ada corona, kami sudah menyampaikan kalau bisa ada proses rapat secara virtual. Kami melakukan demonstrasi di pameran pembangunan, disaksikan oleh banyak komunitas dan juga para pejabat dan para ASN. Tapi itu tidak menjadi sesuatu yang menarik, karena belum terdesak untuk mengenalkan. Nah, begitu datang corona, maka secara otomatis orang mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia harus belajar dan membuktikan bahwa itu bisa. Semua bisa melakukannya. Buktinya sekarang semua aktivitas pemerintahan
hampir semua bahkan staf pun tahu mengoperasikan bagaimana untuk ikut aktivitas kantor secara virtual. Bahkan guru-guru, anak sekolah, sampai dengan masyarakat umum bisa merasakan sudah bisa mengoperasikan itu. Padahal sebelumnya itu tidak pernah mereka lakukan, walaupun aplikasinya sudah tersedia. Android kita lebih banyak digunakan untuk bermain Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain. Padahal di sana banyak fungsi yang bisa dilakukan, itu satu. Maka kesimpulannya bagi saya bahwa ternyata perubahan itu harus dilakukan dengan dua hal. Pertama, dilakukan secara sadar sendiri. Yang kedua, harus dilakukan dengan penuh keterpaksaan. Harus ada kepaksaan. Kita hari ini di Indonesia berubah karena keterpaksaan. Kita terpaksa merubah seluruh aktivitas karena ada corona. Gitu. Kalau tidak ada corona kan kita tidak mungkin berubah. Padahal ini teknologi berkembang cepat sekali. Termasuk cara kita melakukan aktivitas ekonomi. Sekarang itu yang paling sulit kita lakukan adalah merubah mindset orang yang tadi secara konvensional menjadi digital. Padahal semua baik pedagang, baik konsumen, hampir semua menggunakan smartphone, menggunakan Android, menggunakan internet untuk kesehariannya. Tidak ada, bahkan orang yang di tempat jangkauan internetnya tidak ada pun ada HP Android. Mau contoh, di Desa Hui itu kan nggak ada internet, low coverage, dia tidak bisa dijangkau ini karena, tapi mereka punya Android masing-masing. Itu membuktikan bahwa kita masyarakat ini sudah, internet itu bukan lagi sesuatu yang ini, tapi sudah menjadi kebutuhan warga, termasuk smartphone. Dia tidak perlu harga yang mahal-mahal, 1.500.000 juga mereka sudah bisa. Nah, problemnya adalah keinginan untuk memfungsikan ini. Gitu. Nah, beberapa hal yang menjadi hambatan sebenarnya ini di sistem ini, maka waktu pertama terjadi corona gitu, kami langsung diminta oleh Pak Bupati agar menciptakan sebuah sistem yang setidaknya bisa menjembatani aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, kami diberi waktu seminggu. Karena beri waktu seminggu, saat maka PSBB atau sebelum PSBB? Sebelum PSBB. Sebelum PSBB. Sebelum tanggal masih bulan April. Bulan April. Ya. Sehingga saya menghubungi kawan-kawan ini, Eko termasuk Pak Omi, kita bicara, kita berdiskusi. Sebelum puasa kita sudah diskusi. Nah, tanggal 4 pemberlakuan PSBB tanggal 7, tanggal ini kita luncurkan sebagai upaya untuk menanggulangi. Alhamdulillah dia tadinya hanya 25 orang pelapak, kemudian hanya sekitar 50-an konsumen. Alhamdulillah hari ini kita sudah hampir 351 konsumen di dalam, kemudian penjualnya sudah hampir 150 orang. Hanya memang problemnya ternyata tingkat kunjungannya juga tinggi. Tingkat kunjungan itu mereka mengakses website itu tinggi, tapi proses jual belinya tidak terjadi. Ternyata setelah ditelusuri, proses jual belinya mereka melakukan secara langsung melalui WhatsApp. Karena di sana kita sediakan WhatsApp untuk melakukan komunikasi dengan penjual dan pembeli untuk bersama. Kami bersyukur saya kalau itu menjadi sesuatu tempat untuk menjembatani orang. Karena itu memang tujuan pertama. Hanya memang kadang-kadang ada keterlambatan. Keterlambatan itu akibat apa? Kita harus mengedukasi lagi penjualnya. Karena penjual juga mereka tidak terlalu tidak terlalu paham fokus dengan teknologi. Selain tidak fokus, belum paham bagaimana menggunakan dan apa fungsi dari ini. Karena sebenarnya kalau mereka memahami keunggulan ini, maka saya bisa meyakini mungkin akan sedikit orang ke pasar, akan sedikit orang berjualan di pasar.
Bahkan dia akan mengurangi proses transportasi, biaya mobilisasi barang dan jasanya, karena dia tinggal di rumah saja, dia bisa berjualan dan dia bisa beraktivitas dengan seluruh pembeli yang ada di dalam itu. Jadi sama juga, ini adalah pasar, sifat itu adalah pasar, tapi dia secara digital. Yang kemudian di pasar-pasar itu adalah pasar konvensional. Nah, termasuk yang paling penting bagi kita ini melakukan perubahan mindset saja, sehingga butuh kesabaran, ketekunan, keuletan. Nah, kalau misalnya tadi Pak, kita kembali ke soal pedagang gitu, kan kalau kita lihat proses mengkonversi pedagang ke sektor digital itu memang pekerjaan yang bukan semalam dua malam bisa mereka paham kan. Betul. Nah, pasti banyak juga tekanan dari pedagang bahwa apalagi kalau kita lihat ya, pedagang di rata-rata di Gorontalo ini kita belum punya datanya, tapi kita bisa lihat bahwa ada sebagian pedagang yang tidak memahami bagaimana cara, mungkin mereka tahu cara main Facebook. Yeah. Nah, tapi kan untuk berjualan secara online tidak semudah itu. Yeah. Belum lagi paradigma kalau pedagang itu kalau daftar di Sipardi merasa aman dalam artian mereka merasa meyakini bahwa omsetnya akan naik kalau daftar di sini. Yeah. Nah, kalau misalnya mereka tidak daftar di aplikasi ini atau di website ini, omset mereka akan terdampak oleh COVID. Nah, bagaimana menanggung beban moral seperti itu, Pak? Ya, itu yang harus kita sampaikan tadi, bahwa perlu edukasi secara terus-menerus. Pasar digital ini sama dengan pasar konvensional sebenarnya. Hanya ada pertemuan antara pembeli dan penjual, tapi dia tidak kelihatan pertemuannya, virtual saja. Mereka bisa melakukan negosiasi di dalam, tapi dia tidak saling bertatap muka. Memang pertama ekspektasi tentang untung besar itu di sistem ini itu juga jadi masalah. Yeah. Maka harus ada penjelasan dari awal. Kami dari awal sudah menjelaskan bahwa masuk dalam sistem ini tidak serta-merta menaikkan omsetnya, tapi karena dia hanya melakukan perubahan metode jualan agar supaya tidak terjadi penumpukan di satu tempat, kemudian menghindari terjadi penyebaran virusnya, menjaga protokol kesehatan untuk jaga jarak, dan paling penting tidak terjadi pertemuan gesekan, transit antara pembeli dan penjual yang mungkin saja di antara mereka ada yang berjalan-jalan ada virus misalnya. Itu yang menjadi penting sebenarnya. Soal keuntungan itu tidak ada bisa menjamin sesuatu begitu masuk harus untung besar. Tapi kami melakukan ikhtiar bahwa begitu masuk di sini kami akan berusaha mempromosikan barangnya, kami akan mempromosikan dagangannya. Itu adalah tugas-tugas pemerintah. Nah, teman-teman yang di pelaku pedagang itu yang kemudian akan berusaha merespon cepat juga pesanan pembeli, karena pembeli itu sikapnya begitu dia pesan, minimal dia jangan hitungan 1-2 jam, minimal 2-3 menit dia sudah ada respon balik dari pedagang. Itu sesuatu yang akan juga mendatangkan seluruh keinginan orang untuk belanja di dalam. Tapi kalau juga pedagangnya emah untuk melakukan komunikasi itu, lama-lama membalasnya juga akan berpengaruh terhadap penjualnya. Ini sama sebenarnya di saat penjual datang, kalau secara konvensional penjual datang lalu kita lama-lama melayaninya, bahkan tidak menyapa segala macam, maka bisa saja dia tidak, walaupun dia suka beli di situ, dia akan beralih ke tempat lain. Nah, berbicara masalah ekspektasi, Pak, memang aneh juga ya kalau misalnya kita lihat ekspektasi ini kan luas gitu cakupannya. Bagaimana dengan ekspektasi dari pembeli? Nah, pembeli 4.0 itu punya karakteristik yang jauh berbeda dengan pedagang, karena mereka sudah terbiasa, apalagi milenial ya, sudah terbiasa hidup di era yang mengutamakan pelayanan dan kecepatan. Sementara ini kan berbutuh proses dan butuh waktu, Pak. Gimana? Jadi memang pertama kalau di sisi pembeli itu rata-rata mereka sudah paham tentang teknologi. Iya, betul. Yang kedua, mereka sudah biasa dengan aktivitas online. Ya. Tentu di saat seperti itu mereka butuh kecepatan, kualitas barangnya. Nah, memang banyak yang bertanya ke saya, bagaimana kalau misalnya kami pesan lalu barangnya rusak? Ya. Nah, maka harus ada jaminan dari penjualnya.
minimal di lapak yang dia sampaikan itu, di lapak itu ada keterangan yang dia mau sampaikan bahwa kalau misalnya barangnya rusak, kami para pedagang siap menggantinya, tapi jangan melewati 1 kali 24 jam, 1 kali 3 jam misalnya. Jangan juga kalau sudah melewati sehari baru ada komplain bahwa ini tidak, itu yang, tapi selama ini beberapa transaksi yang terjadi dalam belum ada komplain bahwa misalnya barangnya rusak atau barangnya tidak bisa digunakan. Sampai hari ini masih bisa masih belum ada komplain apapun tentang jual beli itu. Iya. Kalau misalnya ini kan inovasi, ini salah satu bentuk inovasi dan ikhtiar kalau saya kutip tadi Pak Haris bilang. Nah, kalau misalnya kita lihat kita ke Kabupaten Bone Bolango misalnya, mereka juga mengikhtiarkan namanya Halo Patali dengan merilis nomor-nomor telepon pedagang. Lalu di kota sendiri diinisiasi Patali, para shopping point, yang menggunakan sistem via WA sehingga interaksi antara pembeli. Tujuannya sama sih. Nah, kalau misalnya Kabupaten Gorontalo ini memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya adalah wilayahnya yang sangat luas. Tentu wilayah coverage yang sangat luas ini membuat tidak semua pedagang atau pembeli yang apalagi yang berada di luar keramaian, bisa kita bilang seperti itu terlayani dengan baik. Bagaimana mensiasati itu, Pak? Ya, jadi begini. Saya menciptakan menghadirkan marketplace ini bersama rekan-rekan di Dinas Kominfo dan teman-teman relawan PIK itu. Pertama, kalau menciptakan marketplace begini, dia tidak membatasi ruang administrasi. Ya, dia tidak bisa batasi, misalnya ini hanya digunakan oleh kabupaten, tidak boleh. Karena juga ini bisa diakses oleh semua orang. Tadinya kami waktu peluncuran hanya membatasi di Limboto saja. Ternyata begitu kita luncurkan, banyak juga yang mendaftar dari wilayah luar Limboto, dari Talaga, bahkan dari kota Gorontalo. Saya lihat kota juga ikut mendaftarkan diri. Nah, yang kedua, proses orang berbelanja juga tidak selamanya, misalnya orang di kabupaten, misalnya di wilayah Telaga, itu akan belanja di Telaga juga, tidak mungkin juga begitu. Pasti dia akan beli di shopping juga, di kota misalnya, atau di ada belanjaan yang di tempat mana lah gitu. Sehingga itu saya melakukan komunikasi dengan teman-teman yang menggagas belanja-belanja online. Ayo kita melakukan kolaborasi. Begitu. Kolaborasi itu masuk dalam satu sistem yang sama sehingga rakyat juga ikut dimudahkan. Begitu mereka datang, oh di sini juga sudah ada sebenarnya. Kan sistemnya pada dasarnya sama. Kita ini hanya membantu, memudahkan orang agar supaya bisa melakukan aktivitas ekonominya. Karena sampai hari ini, sebagaimana laporan yang kemarin tuh, 10% para itu turun omset pendapatannya kan. Kalau mengikuti 10% itu data dari perdagangan? BRI Limboto misalnya menyebutkan omset dari mereka yang nasabahnya yang berada dalam aktivitas sektor perdagangan itu turunnya 10% yang mereka. Pak Kadi setuju dengan 10% itu? Atau ada tafsiran? Begini, kalau itu data saya harus setuju karena mereka di proses pembayarannya, pembayaran pinjamannya ada di mereka begitu. Baik. Nah ternyata kan setelah menurut laporan itu kan mereka setelah dimudahkan dengan kredit penurunan 10% itu ternyata justru tidak bisa bergerak apa-apa, turunkan lagi, maka ciptaannya seperti ini. Maka kami melakukan kerjasama untuk menghimpun mereka agar bisa masuk secara online, agar menjaga aktivitas ekonomi, tapi tidak bisa memastikan bahwa mereka akan untung banyak sekali. Tergantung mereka bagaimana ini juga tergantung mereka bagaimana menawarkan produknya di dalam begitu. Jadi selain berada di kami kalau kami ini di awal hanya bertujuan menyediakan market yang bisa mempertemukan orang, walaupun itu secara virtual. Tapi insya Allah ini kita akan melakukan pelan-pelan, perubahannya secara pelan. Makanya banyak kekurangan di dalam karena kita bekerja dengan memburu waktu begitu. Bekerja dengan saling berlomba dengan corona. Corona makin cepat peningkatannya, maka juga harus makin cepat kita lakukan gitu. Kalau kita menunggu lama maka tidak ini. Nah, berkaitan dengan itu Pak, kan kita kalau dihitung si Pardi itu sudah mau 1 bulan ya, udah 1 bulan tepat 1 bulan. Ya udah 1 bulan ya. Kalau kita lihat apakah ada pengaruh tidak di lapangan dengan kehadiran si Pardi? Apakah ada penurunan orang berinteraksi di pasar
Karena ini berbarengan dengan PSBB. Artinya Ya. memang pembatasan sosial ini memang dijagai oleh seluruh elemen-elemen pemerintahan, baik aparat keamanan. Lalu apakah kehadiran si Pardi juga ikut berkontribusi untuk menurunkan interaksi di sektor pedagang dan sebagainya? Kalau itu sepertinya belum sampai ke sana, masih terus mengarah ke sana. Ya. Walaupun situasi pasar itu kemarin saya di pasar mingguan Limboto agak sepi, tidak sama dengan pasar mingguan sebelum Covid. Kalau pasar sebelum Covid itu dia menumpuk dan banyak sekali orang. Nah ini tidak lagi, agak sedikit. Itu membuktikan juga aktivitas ekonomi kita ini menurun karena daya beli juga kita menurun. Artinya Covid itu mampu mempengaruhi seluruh sendi kehidupan kita di masyarakat. Walaupun terjadi pro, ada yang percaya dan tidak percaya. Walaupun orang tidak percaya takut tidak pakai masker ya, atau takut jalan-jalan berkumpul dengan banyak orang. Tapi pada dasarnya tetap dia tahu bahwa itu virusnya ada. Gitu. Betul. Nah itu juga Tembakonya diambil. jadi kita harus melakukan itu. Iya. Cuman saya berharap ini sebuah kegiatan yang ikhtiarnya panjang. Dia tidak mungkin 1-2 bulan ini kemudian langsung kita mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Gitu. Terjadi transaksi saja misalnya dari 300 orang yang ada di dalam 10 atau 20 orang saja yang intens bertransaksi, kami sudah menganggap itu sangat luar biasa. Walaupun ini transaksinya baru 1-2 orang itu pun kadang sehari tidak ada, besoknya baru ada gitu. Dan itu harus dilakukan penjelasan. Saya harus juga perlu mengetahui kenapa apa yang terjadi kalau misalnya mereka tidak tahu tentang tata cara belanja. Tidak mungkin orang kunjungannya sampai di atas 500-an, 700-an. Ini kan sama dengan pasar sebenarnya. Iya. Orang berkunjung di pasar Limboto misalnya atau berkunjung di pasar belanja. shopping, belum tentu belanja. Cuman lihat kan. Tapi paling tidak kalau dari 50 yang datang ada 1-2 orang yang beli kan lumayan. Itu juga begitu jadi sistemnya ini sebenarnya sama dengan pasar nyata yang nyata begitu. Cuman memang kita tidak bertemu secara fisik. Kalau tadi kan kalau si Pardi ini kan merupakan ikhtiar tadi. Tadi saya sempat dengar juga Pak Kadis sebut mengenai informasi gitu. Nah ini berkaitan dengan apa yang dibidangi oleh Pak Kadis sendiri di kabupaten ini kan. Saya melihat juga kalau kita lihat di media sosial ini selama 3-4 hari belakangan ini informasinya ini cukup berbahaya menurut saya. Ini sudah luar biasa, sudah terjadi pertentangan yang luar biasa, belum lagi informasi hoax masuk, informasi yang tidak benar, informasi provokasi. Itu kan tugas Bapak gimana? Jadi memang kalau sekarang ini berita yang cepat orang percaya itu adalah berita yang kontroversialnya tinggi. Betul. Tapi kalau kita menyampaikan kebenaran dengan bahasa yang datar itu susah sekali untuk di ini. Makanya kami sering mengkampanyekan, sering mengajak orang untuk tidak terjebak di hoax. Dan apalagi sekarang, kalau orang misalnya melakukan bulian terhadap corona, pemerintah misalnya atau tenaga kesehatan misalnya melakukan bulian terhadap mereka, itu undang-undangnya jelas. Tidak perlu. Dia langsung bisa dijemput oleh polisi karena pemerintah baik di dalam itu ada tenaga kesehatan itu diatur betul, tidak bisa dilakukan bully, tidak bisa mengkritik apa yang mereka lakukan dalam masa COVID ini. Dan kalau itu dilakukan maka bisa ditindak, bisa diproses hukum. Itu sudah di undang-undang, sudah dijadikan undang-undang. Berarti Pak Kadis setuju dengan kemarin teman-teman dari ID melaporkan 55 akun, kemudian dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia juga melaporkan berbagai akun. Karena begini, kita juga harus memberi pemahaman bahwa keterbatasan kita, kebebasan kita ini dibatasi juga dengan kebebasan orang lain. Kita berlaku bebas, tapi di sana juga harus diikuti. Kita juga harus pahami bahwa mereka itu bekerja. Semua kami ini bekerja, itu juga meninggalkan istri di rumah. Jadi, dan belum tentu juga kami begitu datang di rumah dalam keadaan bersih. Virusnya bisa tertular, dan itu yang lebih dulu kena adalah keluarga orang bertugas di para gugus tugas itu, termasuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang paling luar biasa kan ada di depan.
Tapi memang apa namanya, saya ingin menyampaikan pesan kepada para netizen untuk selalu memilah dan memverifikasi sumber berita. Kadang-kadang orang begitu dapat sumber YouTube, dilihat sesuatu yang sangat luar biasa, kadang-kadang walaupun tidak terjadi di Gorontalo, ditaruh caption ini di Gorontalo. Informasi yang tidak benar ya, beredar, diedit lagi di sini. Gitu. Itu yang menjadi tantangan tersendiri sementara kalau untuk hal-hal begitu, biasanya kami di Dinas Kominfo ada sebuah grup secara nasional yang saling menginformasikan bahwa ini ada informasi seperti ini. Kalau dia hoax, disampaikan hoaxnya, kita sampaikan hoax juga. Tapi kalau sudah berini, biasanya kita minta agar penindakan terhadap website yang menyebarkan untuk di down. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa tenaga medis ataupun gabungan ataupun organisasi medis yang melaporkan itu katanya berperan, dalam artian mereka mengambil sampel, coba lihat VLN, mati lampu 5 menit, dorang dimaki, dibully, tapi tidak pernah mengambil langkah-langkah hukum, karena hukum itu sebenarnya tidak boleh digunakan untuk orang yang berbeda pendapat. Nah, bagaimana Pak Kadis kemudian bagaimana peran Kominfo menjembatani hal-hal yang seperti ini? Ini kan jadi, polemik, Pak. Begini, setiap lembaga itu punya rasa yang berbeda. Yang kedua, kalau ini bukan membedakan, tidak. Kalau misalnya PLN kita ini mati lampu dan semacamnya, kemudian dibully oleh orang, kadang-kadang mereka juga ikut memahami bahwa ada sesuatu yang terjadi. Sekarang kita membuli tenaga kesehatan itu, apa yang menjadi kesalahan mereka? Misalnya salah protokolnya misalnya kan, protokol kesehatan misalnya langsung memvonis orang misalnya COVID dan segala macam, tapi itu aturan yang mereka punya begitu. Kita juga agak sulit menyampaikan jangan tidak memvonis orang menjadi COVID, tapi tiba-tiba dia COVID gitu. Gejalanya ini kan gejala umum, sehingga itu kenapa orang dihimbau di rumah agar supaya cepat tidur, cepat istirahat, makan yang enak. Sehingga imun tubuh naik juga ya. Tubuhnya naik kan. Bisa lebih kuat lagi. Kalau lebih banyak di luar bisa masuk angin dan segala macam. Nah, tapi kan kalau kita berbicara tadi ini soal peraturan, saya sempat baca juga Pak, peraturan yang pemerintah itu dilarang dikritik, jangankan dikritik, dibully pun juga dilarang begitu. Mau dikritik dengan cara satir atau sebagainya itu bukan dilarang, tetapi mungkin tidak boleh karena ditakutkan akan mengganggu mentalitas dan penanganan secara birokrasi. Nah, tapi kan satu sisi ini bertentangan dengan ya kita wajar Pak, kita wajar. Selama 1 tahun ke belakang kita tidak punya sejarah wabah, sehingga penanganannya juga semua adalah baru, bukan cuma new normalnya ini, tapi semuanya baru Pak, gitu. Nah, apakah dengan tidak ada kritikan dan masukan itu bukankah nanti akan menjadi pertanyaan lagi bahwa kita kan mau memberi masukan nih pemerintah, kok nggak bisa gitu? Kalau saya memahami sebuah kritikan ya sesuatu yang baik sih sebenarnya. Silakan aja mengkritik sesuatu, misalnya begini, kalau dianggap tenaga kesehatannya salah, cara yang menangani yang benar itu bagaimana? Harus dengan solusinya supaya. Misalnya saya mengkritik tenaga kesehatan, kamu salah, mestinya ini ABC. Coba kita beri contoh bagaimana caranya. Datangi tempat mereka bekerja, lalu diberi contoh begini cara menangani pasiennya, supaya mereka juga ikuti sesuatu yang menurut mereka benar, ya oke, kita ikuti begitu. Tapi kalau sekedar menghantam begitu, lalu kita hanya duduk ongkang kaki dulu, pasien juga yang dihantam. Mereka sudah siang malam di lapangan, kita hanya dari rumah loh, hanya dari rumah. Saya ingin menyampaikan begini, betapa sulitnya orang bekerja berhadapan dengan masyarakat. Saya pernah menyampaikan dulu saya pernah memposting bagaimana kami membujuk seorang pasien yang tidak mau diisolasi, yang daerah, dan kemudian ditahan juga oleh masyarakat. Coba bagaimana cara untuk membujuk itu? Bagaimana caranya? Kalau cuma pendekatan persuasif sudah saya datang. Walaupun harus Pak Kadis pada saat itu ada di situ untuk turun langsung menjemput. harus disentuh, resiko yang luar biasa. Itu sangat luar biasa. Betul. Tapi kita demi mereka kita datang. Nah, terus kalau ada sesuatu terjadi kita dibully dan habis-habisan, kan kita juga sebagai manusia akan bagaimana situasinya. Tapi
sepanjang itu masukan, ya saya kira tidak persoalan. Teman-teman di kesehatan juga akan memahami. Kalau yang penting misalnya kalau mereka salah suntik, caranya menyuntiknya bagaimana? Datang dipraktekkan begitu. Tapi Atau misalnya cara menangani pasien yang benar kayak gimana? yang benar kayak bagaimana? Apakah menangani pasien pakai baju hazmat itu salah? Maka coba datang bagaimana caranya dia bagaimana cara menangani pasien itu dengan tidak memakai hazmat itu. Tapi kalau di soal kritik mengkritik itu memang di secara umum kita kenal bahwa kalau memberi kritikan juga ada hal-hal yang tidak perlu kita mengetahui dengan detail apa yang harus jadi solusi. Boleh. Kritikan tidak harus membawakan solusi, tapi kan kritik bisa menjaga. Bisa jadi. Ya, tapi kan informasi Pak, informasi ini jadi kritikan itu sebagai bagian dari informasi saja, betul, diambil sebagai informasi. Saya tidak perlu sampai membuli, menghina, ya, bahkan tidak perlu harus. Tuduhan yang paling kuat itu Pak adalah penggunaan anggaran. Nah, ini jadi pertanyaan semua orang, benarkah? Ya mungkin bisa Pak Kadis konfirmasi hari ini soal benarkah ketika satu pasien dikuburkan dengan COVID itu ada anggaran yang cair. Lalu kemudian inilah yang digunakan oleh teman-teman. Ini kan turun keji sekali Pak. Sampai hari ini saya belum mendengarkan ada 1 sen anggaran pun untuk proses pemakaman seperti itu. Berarti telah wajar teman-teman. Ya, tidak ada tawaran misalnya orang menguburkan pasien dengan baju hazmat lalu setelah penguburan dibayar honornya, nggak ada. Sampai iya, itu ada. Yang terjadi. Sampai hari ini tidak ada dan bisa dipastikan itu hoax. Sampai hari ini tidak ada. Karena yang menguburkan itu selain ada tenaga kesehatan juga ada TNI dan Polri. Mereka tuh dari awal bekerja, bahkan menjaga PSBB pun saya setahu saya tidak ada anggaran spesifik untuk mereka operasional di lapangan. Jadi mesti kita bersyukur ada kepolisian, ada TNI, ada tenaga kesehatan yang mereka datang bekerja dengan tidak ada honor tambahan sebenarnya. Selama ini yang saya tahu ya. Iya. Yang ada itu anggaran itu adalah untuk pembelian APD, baju hazmatnya dan segala macam, hand sanitizer. Kalau yang berhubungan dengan honor penanganan apa segala macam, saya belum mendengar. Mungkin ada dinas lain yang akan bisa mengkonfirmasikan. Maka saya belum lagi ya teman-teman bahwa ini sebenarnya tidak seperti apa yang mungkin juga karena informasi yang beredar. Kalau kita tahu internet kan, internet itu adalah hutan rimba informasi. Semuanya bisa masuk di situ. Bahkan yang mencelakai pun bisa masuk di situ. Yang pasti sekarang netizen itu maha benar. Iya, netizen itu luar biasa gitu kan. Tapi kan harus juga, kalau selama ini kita lihat langkah-langkah penanganan dari Kominfo itu bagaimana Pak untuk mengcounter isu-isu seperti ini? Yang pasti kalau ada yang tidak benar itu segera kita klarifikasi melalui berbagai macam sarana. Baik media elektronik dan cetak juga media sosial. Kita seringkali memposting ke akun resmi pemerintah, pemerintah Kabupaten Gorontalo. Ada juga akun resminya Dinas Komunikasi Informatika. Ada juga akun resmi saya gunakan juga untuk menyampaikan informasi yang baik, informasi yang tidak provokatif. Memang kita hari ini terprovokasi dengan berita yang di Manado itu. Iya, betul. Dibayar disogok, padahal kan sudah ada klarifikasinya, mereka tidak dibayar, tidak disogok. Nah, pada dasarnya kita butuh kerjasama semua lintas sektoral ini, baik oposisi, kalau dalam istilah pemerintahan ya, baik oposisi, yang tidak oposisi, yang abu-abu dan tidak abu-abu, semuanya saatnya bergandengan tangan untuk sama-sama berjalan, sama-sama melangkahkan kaki menangani pemutusan penyebaran virus corona ini. Karena sampai hari ini kita tidak pernah tahu siapa yang bisa menularkan kepada kita di antara kita ini. Betul. Nah, itu butuh kerjasama yang baik. Kalau misalnya Pak, saya mau bertanya nih sedikit, tapi di luar dari mungkin di luar dari wewenang atau jabatan Bapak sebagai Kadis Kominfo, tapi sebagai pribadi seorang Pak Haris yang juga adalah seorang ASN. Nah, saya pantau Pak beberapa minggu lalu, Bapak tuh sempat heboh mujalo-jalo di Facebook. Ini saya penasaran sebenarnya mau tanya ini. Itu sekedar saja. Kebetulan saya ingin melakukan
ingin Apa yang terjadi, Pak? tidak ada yang terjadi, cuma tangan ingin mengetik sesuatu yang sekiranya bisa mencerdaskan banyak orang gitu. Iya, iya, iya. Jadi apa namanya, kan Facebook itu juga bagian dari untuk mencerdaskan orang. Betul. Jadi kalau dia merasa tercerdaskan, alhamdulillah. Kalau tidak merasa tercerdaskan juga tidak masalah. Tapi yang paling penting bagi saya, ASN itu profesi. Dan dia apa namanya, karena dia profesi itu, maka kami biasanya memegang teguh prinsip-prinsip dan nilai-nilai etika Betul. aparatur sipil Penting. negara. Dan siapapun orang yang datang dan pergi itu tetap kami selalu layani dengan baik, karena ini sebuah sistem yang berjalan. Dan itu membuktikan bahwa kalau misalnya suatu pemerintah berhasil itu bukan hanya keberhasilan bupati, gubernur, wali kota, tapi keberhasilan secara totalitas, karena di dalamnya ada aparatur sipil negara yang bekerja. Maka ketika ada seorang yang bisa dibilang semacam merendahkan profesi ASN, itu bereaksi luar biasa. Harus dilawan. Karena memang ini itu sesuatu yang terkesan fasik dan zolim itu harus dilawan. Tidak bisa didiamkan. Tidak bisa didiamkan. Ya, oke. Mungkin terakhir ini soal PSBB ini kan. PSBB ini sudah jilid 3, Pak. Makin kesini kita lihat makin longgar, makin lombok istilahnya. Tapi itu juga harus basisnya data. Kemarin saya dengar beberapa wawancara juga teman-teman UNG, teman-teman dari ini itu melihat bahwa ini berhasil sebenarnya PSBB menurunkan. Tapi kan di satu sisi di lapangan juga kita lihat semakin longgar. Apakah ini adalah satu masa transisi ke new normal, ataukah ini memang PSBB yang seperti ini gitu? Nah, bagaimana harapan Bapak itu kira-kira? Saya sampai hari ini menyadari betul bahwa yang dinamakan new normal dalam persepsi halayak secara umum itu adalah kembali kehidupan sebelumnya. Betul. Aktivitas berjalan seperti biasa, kita kemana saja sudah bebas, ke pasar juga sudah bebas. Padahal new normal itu adalah proses penegakan terhadap disiplin protokoler. Jadi kalau misalnya mall yang selama ini didatangi oleh 500 orang, maka di kehidupan yang normal itu dia tidak bisa lagi 500, pasti tinggal 200 orang yang datang. Atau bioskop yang misalnya bisa berkapasitas 50 orang, di kehidupan new normal itu dia tidak bisa lagi 50 orang masuk setiap hari, pasti tinggal 20. Jadi begitu, sebenarnya ini adalah pembatasan aktivitas sebenarnya. Mau ganti-ganti istilah, intinya sama, kita dibatasi aktivitasnya. Sama dengan PSBB, mau ke kehidupan normal juga sama dia sebenarnya, membatasi pergerakan. Pergerakan orang, tapi ini memang di normal pada titik tertentu yang akan dipantau secara khusus oleh pemerintahan, yang pasti dia akan dilakukan penegakan disiplin terhadap protokoler kesehatan. Yang kedua, penegakan terhadap perubahan kebudayaan kita. Kalau selama ini kita suka sekali buang ludah sembarangan, maka di kehidupan baru itu tidak boleh lagi. Yang kedua, selama ini sebelumnya kita misalnya batuk sembarangan di sembarang tempat, bersin di sembarangan, di kehidupan baru itu new normal tadi, kalau di istilah di Kabupaten Norma dan Perilaku Baru itu, NP baru itu, dia tidak bisa lagi membuang sampah sembarangan, tidak bisa. Jadi sebenarnya atau tidak pakai masker, maka dia tidak bisa di tahapan normal itu. Tapi semua itu tergantung pada masyarakat untuk berubah begitu. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau ingin melakukan perubahan itu memang harus dilakukan dengan terpaksaan, harus dengan dipaksa orang untuk berubah. Kalau semua orang ingin berubah loh, misalnya saya diminta untuk berubah, saya akan menjawab, iya saya ingin berubah. Tapi begitu datang untuk waktunya berubah, kita terasa berat. Contoh misalnya, kita misalnya saya perokok gitu. Boleh orang berhenti merokok. Saya ingin berhenti merokok, tapi pada saat mau berhenti itu yang susah. Maka harus ada apa ya? Harus ada tekanan untuk memaksa dia berubah. Sama dengan menggunakan IT itu tadi ya.
rapat virtual, rapat virtual, absen fingerprint, ya jadi orang online. disuruh fingerprint nggak mau sama sekali kan. Nah sekarang orang wajib melakukan fingerprint. Nah tapi usahakan jangan fingerprint, dan itu hanya juga untuk menyebarkan virus karena Ya, maksudnya absensi lah ya, ya, absensi yang bisa dipindahkan ke dipakai, online. dipindahkan ke online, banyak fasilitas yang murah bisa digunakan. Sekarang orang masih berpikir bekerja itu harus ada di kantor. Iya. Toh, padahal dulu kemarin Pak Menteri sampaikan, Menteri Komunis menyampaikan kerja dari rumah, semua orang beribut bagaimana caranya. Sebenarnya gampang juga sebenarnya. Misalnya menyusun konsep kan kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas gratis, misalnya ada Google Doc, ada apa segala macam. Bahkan lebih mudah kita melakukan pendataan, penyusunan konsep dan semacamnya. Sama dengan kita kemarin bersama-sama menyusun Via Zoom, rapat via Zoom, lalu menyusun konsep via Google Doc. Kita kan tidak bertemu, hanya filenya yang dikirim-kirim, lalu diedit secara bersama dan bisa jadi. Tapi kan nanti akan banyak budaya-budaya Gorontalo yang pelan-pelan akan tidak boleh lagi, misalnya salaman cepanan ke orang tua. Itu kan bukan cuma berbahaya bagi kita, lebih berbahaya lagi ke orang tua yang kita temui. Jadi kan bukan cuma menggeser dari sisi ekonomi, tapi apakah ini memang benar-benar harus diterima atau seperti apa, Pak? Ini semua masih sangat baru itu, 100 tahun kemarin nggak ada. Untuk bisa tetap merasakan jabatan tangan dengan orang tua itu harus patuhi protokol disiplin kesehatan. Harus disiplin terhadap protokol kesehatan. Kalau dibilang jangan berkumpul, jangan jaga jarak, ya jaga jarak. Jangan bergandengan tangan di tempat yang ini, ya ikuti. Tapi kalau misalnya kita sudah ikuti semua, lalu dengan PSBB yang nggak boleh orang masuk tapi perbatasan masih sering jebol, itu gimana? Kalau itu di luar kewenangan saya untuk menjawabnya, ada bagian lain menjawab. Yang pasti kita malam ini bicara tentang digitalisasi tadi. Mudah-mudahan masyarakat juga akan berubah pikirannya. Masyarakat akan lebih menggunakan wahana internet dan smartphone itu untuk kepentingan orang banyak. Saya itu cuman selama ini heran saja, selama memantau pergerakan perbincangan di media sosial. Coba kita menginformasikan sesuatu yang baik di portal, di grup-grup mana saja, pasti yang lain 1-2 orang. Coba kita memposting sesuatu, foto seorang laki-laki atau pria dan lalu menyatakan ini adalah tukang selingkuh, maka dalam jangka waktu 1 menit 1000 komentar ada di bawahnya. Itu membuktikan bahwa kita sebenarnya karota konvensional itu dipindah menjadi karjota secara digital. Tapi algoritma kan sudah kita nggak bisa atur, Kak. Yang punya Facebook yang atur kan, algoritma apa yang populer, itu yang siapa tahu ke depan Bapak punya inovasi lagi untuk membuat media sosial skala lokal yang mengendalikan semua informasi. Walaupun apa yang kita buat ini semuanya tetap terkendali, kembali lagi ke masyarakat. Kita perlu melakukan edukasi secara terus-menerus pada masyarakat. Bahwa edukasi itu kan, apakah di kabupaten masih menggunakan mobil yang untuk inovasi? Tidak lagi, kita tidak menggunakan edukasi. Jadi sarana penyebaran informasinya biasanya sarana penyebaran informasinya kita menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, menggunakan YouTube, menggunakan Twitter, menggunakan flyer. Jadi sebaiknya ada ide saran juga yang pernah saya dengar, beberapa ide yang bagus juga, bahwa sebaiknya pemerintah ini menggandeng para influencer atau orang-orang yang punya followers banyak sebagai agen untuk penyebaran informasi. Karena mereka ini punya ini. Saya tahun ini sebenarnya harusnya sudah. Tahun ini sebenarnya harus jalan. Terus kenapa nggak jalan? Keburu kena corona dia. Maka seluruh anggaran kita dialihkan untuk penanganan corona gitu. Tapi kan bisa, Pak. Maksudnya dalam artian saya dipanggil saja dulu, lalu dimintakan kesediaan. Saya sudah taruh, misalnya Instagramer ada 10 orang, digaji, diberi honor sekian berapa ratus ribu itu per bulan tuh. Nanti kemudian dia punya tugas memposting segala macam. Tapi paling penting saja, tidak usah itu. Sebenarnya yang paling bagus itu, influencer paling bagus yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Itu lebih luar biasa. Menggunakan aparatur sipil negara menjadi influencer itu informasi. Luar biasa. Mas kalau seluruh kabupaten kota mengikuti gaya provinsi itu, informasinya akan lebih. Saya kira masyarakat akan lebih cepat paham bahwa ini tidak bagus, ini tidak ini. Kalau ini kan ya ada beberapa polemik juga terkait itu.
Tapi saya tidak melihat polanya. saya pikir juga Saya justru melihat malah positifnya, karena juga begini, kalau kita mau bicara ideal juga, FH itu bagaimana cara mengukur juga tidak ada. nggak ada ukurannya. Kalau kita mau bicara ideal ya, orang aparat itu di kantor aja kalian tidak ada kerjaan, apalagi kalau di rumah, yang ada dia tidur. Maka satu-satunya cara yang ditempuh itu ide cerdas sebenarnya, menjadikan aparat jadi influencer lalu dijadikan sebagai dasar penilaian TKD. Itu luar biasa. Kabupaten kenapa nggak membuat hal seperti itu? Padahal kan Bapak punya kewenangan. Kabupaten kami ingin menjadikan sesuatu lebih sadar secara alamiah. Oh begitu. Tidak mengikut provinsi. Oke, Kabupaten sudah menyampaikan dia mengikuti itu, tapi kita pelan-pelan. Oke, itu perbincangan kita dengan Pak Kadis ini sudah mau, tapi masih ada 10 menit Pak kita. Saya masih mau bongkar-bongkar lagi nih ke Pak Kadis ini. Karena asik nih kalau kita cerita ke Pak Kadis, saya pribadi sering ketemu dengan beliau, apalagi waktu soal bagaimana caranya kita mengkonsepkan sebuah ekonomi digital. Memang banyak polemik, tapi kan kalau kita lihat di handle dan kita lihat juga Pak Kadis cukup serius untuk menghadapi ini ya, maka semua alhamdulillah sudah on the track lah, bisa dibilang on the track. Nah, mungkin Pak Kadis ini pertanyaan yang mungkin semua orang juga ingin tahu nih Pak Kadis, bahwa apa sebenarnya program-program yang direncanakan tahun ini? Karena ini ada COVID ini tentu merubah banyak sekali rencana-rencana seperti Pak Kadis bilang tadi. Nah, di Kominfo sendiri apa yang menjadi tujuan sampai akhir tahun ini Pak? Setidaknya sampai kita masuk di keberadaan new normal ini. Yang mana? Kalau di Kominfo sendiri yang menjadi tujuan-tujuan. Ya, Kominfo ini kan banyak kegiatannya yang harus diikhlaskan untuk penanganan Betul, karena Kominfo itu banyak ininya, kegiatan-kegiatan yang harus mengumpulkan orang banyak. Ya, karena dipakai untuk penanganan COVID-19, maka kami melakukan kegiatan yang sekiranya juga ikut bisa membantu. Itu salah satunya yang menjadi kegiatan yang hari ini kita fokus benar adalah mendorong sistem pasaraya digital itu bisa digunakan sebagai platform bersama oleh seluruh pelaku ekonomi, baik dia pelaku ekonomi digital, pelaku ekonomi kreatif, pelaku ekonomi konvensional, maupun oleh masyarakat. Gitu. Karena saatnya ini kita tidak bisa lagi melakukan kompetisi secara terbuka. Lebih baik kita melakukan kolaborasi. Kamu punya apa, ayo digabungkan di sini. Kamu punya apa, kita gabungkan di sini. Lalu kita jalan bareng-bareng satu-satu. Kita jalan sama-sama. Dan kalau kita masih berkompetisi, pasti kita bisa menjadi sama dengan Nokia, hilang dengan sendirinya. Bisa sama dengan Ericsson, hilang sendirinya. BlackBerry juga hilang sendirinya. Coba bagaimana Samsung itu bisa bertahan, karena bahan bakunya tidak ambil semuanya dari Cina misalnya. Ada juga ada di lokasi misalnya dia Huawei misalnya, dia tidak semuanya diambil dari Cina. Jadi ada yang diambil dari komponen-komponennya, diambil dari berbagai negara yang lain, sehingga dia menjadi sebuah kolaborasi yang baik. Maka juga ini nih, misalnya dari Bone Bolango tadi ada apa namanya, Patali. Halo Patali. Kita gabung dalam sistem ini bersama sehingga bisa membantu juga masyarakat secara keseluruhan. Karena begini, pegawai yang di kabupaten juga itu ada yang tinggal di Bone Bolango, ada yang tinggal di kota. Pegawai di kota juga ada yang tinggal ada yang tinggal di kabupaten di Kabupaten Gorontalo, sehingga kita perlu sebuah bersamaan menyatukan platform yang sama. Kalau sudah ada platform yang kita gagas secara bersama, daripada uang yang di sana mau dipakai yang baru, lebih baik kita di sini dan dorong dia sebagai bagian dari promosi. Begitu teman-teman di Patali Shopping, alhamdulillah di marketplace Sipardi itu teman-teman Patali Shopping Point digagas oleh Om itu masuk. Kemudian ada Milan dengan dahangi.com, ada Ibu Ayu, Mata Garuda.com. Saya berharap dari teman-teman di Bone Bolango juga akan ikut ambil bagian dalam platform yang sama ini. Gorut juga begitu, Pohuwatu juga begitu, Bualemo juga begitu, sehingga dia bisa diakses oleh semua orang. Jadi tidak hanya bisa diakses oleh orang di sini saja, karena ini bicara platform marketplace begini, dia tidak mengenal batas-batas wilayah, batas administratif. Sepanjang di tempatnya ada internet, bisa dijangkau oleh jaringan internet, maka dia bisa mengakses sistemnya. Tapi kan Sipardi ini dia belum ada anggarannya. Bagaimana Pak Kadis Semangat.
Kita Oke. perlu semangat dan Semangat. bekal semangat itu, ya namanya ikhtiar dengan semangat itu alhamdulillah bisa mendatangkan hasil. Dan Luar ini biasa. bisa terbukti kemarin ada kalau kita ini misalnya tekadnya kuat, konsistensinya kuat, semangatnya juga luar biasa dan kita penuh keyakinan, maka insya Allah ada jalan-jalan Tuhan membukanya. Kemarin kita sudah mulai dibuka satu jalan dulu melalui tangan-tangannya Eko, tangannya Omi, tangannya Milan, kita masuk ke BRI. BRI juga mau ikut mendorong ini. Ya, itu sesuatu yang. Jadi kalau kita mau menunggu anggaran, kapan kita bekerja, kita? Kalau pemerintah menunggu anggaran kan berarti kita menunggu tahun depan. Apa corona ini menunggu tahun depan penanganannya kan tidak. Sehingga mari kerja saja dulu. Kalau kita mulai langkah itu selalu berpikir wah maka tidak akan terjadi. Tapi kalau kita melangkah saja, maka setiap masalah akan ditangani secara satu persatu. Kalau kita hanya berhenti berencana, kita mau buat ini, tapi kita tidak pernah melangkah, kita nggak tahu bagaimana cara menanganinya. Luar Nah, biasa. sama dengan kemarin kita buru-buru melonsinya. Sudah launching saya dulu, nanti kita akan ketahuan Jalan aja dulu. akan ada masalahnya. Dan itu terjadi, oh ternyata masalahnya ini tidak bisa dibaca stoknya, kayak rubah lagi. Ini tidak bisa berkomunikasi, dirubah lagi. Ini tampilannya bagaimana gitu. Kalau kita menunggu habis di otak kita, menunggu anggaran dan rencana habis di situ. Ya, luar biasa sekali Pak Kadis, terima kasih. Itu pesan penting untuk teman-teman semua, untuk kita semua, bahwa kalau ada rencana baik, eksekusi dulu. Gampang, nanti jalan, nanti mudah-mudahan Tuhan tunjukkan jalan selama di rencana-rencana yang baik. Itu luar biasa Pak Kadis, dan teman-teman memang sangat penting ya, kalau di situasi COVID ini semua harus berkolaborasi, itu yang paling penting. Kolaborasi itu karena kita semua tidak punya pengalaman untuk soal wabah dan pandemi ini. Tidak ada pengalaman bahkan di Gorontalo pribadi, kalau kita runut urutan sejarahnya, flu Spanyol terakhir tahun 1900, kita tidak punya sejarah untuk menangani ini. Nah, maka harus ditangani bersama-sama. Ya, berhentilah untuk menyebarkan pesan-pesan negatif. Kalau ada yang mungkin diserap sendiri, kemudian tidak diteruskan. Oke Pak Kadis, terima kasih banyak sudah datang. Terima kasih banyak teman-teman, nanti kita jumpa lagi. Kita jabat tangan lagi. Nggak bisa jabat tangan Pak Kadis, terima kasih. Semoga sukses dengan semua rencananya Pak Kadis. Amin. Kita juga berdoa Kita dengan ini teman-teman akan semua. sukses kalau didukung oleh anakmuda.com, oleh Iya, studio iya. hebat, oleh Iya, itu. oke, siap-siap. Iya, teman-teman, terima kasih. Nanti kita hadir lagi beberapa hari ke depan dengan narasumber yang juga tidak kalah luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.